misalnya ada option itu 4 option, maka kita usahakan ya, dan mungkin harus 2 jawaban benar dan 2 jawaban salah. Jadi harus seimbang supaya penskorannya nanti tidak negatif ataupun tidak plus. Karena kalau dalam hal ini penskorannya nanti yang betul dikurangi yang salah. Nah, kalau misalnya hasilnya nanti negatif, ya nanti di dalam rumus itu sudah dicegat supaya tidak negatif, sama dibuat rumusnya supaya hasilnya tetap 0 kalau hasilnya negatif. Jadi prinsip kaidah untuk pembuatan soal ini dan penskorannya yang jelas tidak merugikan anak. Jadi jangan sampai anak negatif. Tetapi juga tidak merugikan kalau dia menjawab 1 saja, itu tetap ada nilainya, asalkan itu betul. Karena selama ini kalau kita membuat skor di sini, nah, kalau ini kan saya beri 0. Kenapa 0? Karena nanti pengolahannya adalah di responnya. Kalau kita buat poin di sini, diberi poin, maka anak tersebut dirugikannya. Kenapa? Kalau dia hanya menjawab 1, padahal itu betul, maka tetap 0, karena harus dua-duanya benar. Nah, itu ya. Jadi itu kerugian anak. Maka dari itu kita cari solusinya, yaitu dengan cara penskorannya nanti lewat responnya, yang khusus untuk pilihan ganda kompleksnya. Sedangkan pilihan ganda biasanya di sini tetap kita beri skor. Nah, ini saya beri skor. Ini juga. Nah, supaya ini tetap saya beri skor. Baik, nanti kita lihat hasilnya secara langsung. Nah, kemudian itu syarat yang pertama tadi, yaitu membuat supaya jawaban dan yang benar dan yang salah itu sama ya. Seperti ini 6, berarti benarnya 3, salahnya 3. Kalau 4 berarti benarnya 2, salahnya 2. Kalau 8 ya benarnya 4, salahnya 4. Begitu, tidak boleh ganjil. Kemudian untuk supaya memudahkan kita dalam penskoran pembuatan rumus, untuk pilihan ganda kompleks sebaiknya dibuat pilihannya dalam bentuk seperti ini, 1 huruf saja, lebih mudah. Nah, maka kalau ada soal panjang-panjang, ya, jawabannya yang panjang-panjang seperti ini, nah ini panjang ya, jawaban panjang-panjang seperti ini akan menyulitkan kita dalam perumusan di dalam pengolahan nilainya nanti. Maka lebih baik triknya ini kita screenshot ya, di depannya jawabannya ini dikasih A, B, C, D, lalu kita tinggal menuliskan di sini A, B, C, D. Nah, itu akan lebih mudah dalam penskorannya nanti ya, pembuatan rumus. Itu triknya untuk supaya kita memudahkan. Kemarin sudah dicoba dengan yang panjang-panjang ini sulit ya, kesulitan karena panjang sekali. Kalau cuma satu kata saja bisa, tapi kalau sudah panjang ini akan kesulitan, jadinya rumit. Oke, nah kita coba sekarang masuk ke dalam responnya. Nah, ini sudah terlihat ya Pak, responnya ya. Ini sebagai contoh kemarin saya pas menjelaskan. Nah, ini respon asli. Nah, kita pengolahannya tidak di respon asli, tetapi di sebelahnya. Tadi saya geser ada ketutupan. Nah, di sini di sebelahnya form respon ini kita tambah sheet baru, kita beri nama saja penilaian. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita mengolah hasil respon tersebut, jadi tidak mengganggu respon
Tapi ini akan real time, begitu responnya, begitu soal tersebut jawabannya disubmit atau dikirim oleh siswa, penilaian ini langsung otomatis menghitung sendiri ya sesuai dengan respon yang ada di sini. Nah, sebagai contoh akan saya share biar nanti mencoba share linknya ini, silahkan mencoba. Ini saya sudah mencoba 5 kali, silahkan nanti beri nama, dicoba sendiri-sendiri. Saya ambil linknya. Ganti dulu ya. Saya share di kolom chat, nanti bisa mencoba. Nah, silahkan itu ada di kolom chat. Kita akan lihat apakah nanti real time untuk respon ini. Untuk penilaiannya ya, silahkan dicoba. Itu cuma 5 soal, jadi tidak harus benar ya. Dicoba saja sembarang, nggak apa-apa. Nah itu Pak Abimanyu sudah, Diona udah, Mulyadi, ini pas belum tak copy ya. Oh, udah. Ada yang koma-koma nih, besarkan aja nih. Ini belum komanya belum dihilangin. Kita terus kelinci. Nah, udah terlihat ya real time. Dia real time untuk men-skor sendiri. Nilainya berapa ya? Ini nilainya. Ini ada tadi Asal ngeklik. ada apa? Maka kita cuma mencoba. Ini ada yang asal ngeklik tapi 70. Oke. Cukup di sini dulu. Nah, ini untuk supaya misalnya banyak, siswanya banyak, ini tinggal kita tarik ke bawah saja nih. Nah, ini ada yang belum ternilai karena ini harus ditarik dulu ke bawah. Jadi untuk Google Form ini, untuk penilaiannya kita atur dulu, baru nanti link soalnya kita bagikan ke anak. Nah, supaya nanti skornya real time. Jadi kita olah dulu responnya ini, kita tentukan ya skor-skornya, rumus-rumusnya, baru nanti linknya kita bagikan ke anak. Jika misalnya kita lupa sudah membagikan linknya kepada anak, nggak masalah sebetulnya, tapi tidak real time ya. Nah, dari hasil respon tersebut baru kita olah. Jadi nggak masalah. Kalau ingin real time ya kita olah dulu, skorannya baru kita bagi linknya. Itu saja. Nah untuk Office nanti bedanya di situ. Kalau Office harus diolahnya setelah responnya masuk. Oke, kita ini ada sambal, bau sambal jadi batuk. Oke, kita lihat penilaiannya di sini masing-masing. Jadi di sini tadi ada 5 soal. Di sini saya beri skor 15, terus yang ini 30, ya, 30, yang ini 20, ini 20. Jadi totalnya 100. Kalau penskoran yang pilihan ganda sebetulnya bisa langsung, tadi di pilihan gandanya kita nilai langsung. Kalau dinilai langsung nanti hasilnya seperti ini. Nah ini skor dari Bapak Ibu tadi yang barusan mencoba. Ini skor khusus yang pilihan ganda biasa. Nah di bawahnya itu ada pernya ya. Jadi 40 dari 40 karena di sini saya memberikan soalnya
Nah, di sini hanya 2. Ya, yang pilihan ganda hanya 2. Dan sini skornya 15-15. Aduh, ini nutupi bentar. Ini geser-geser. Nah, yang 40 ini tadi saya mencoba skornya 20-20. Nah, lalu saya ganti 15, di bawahnya ada 30 kan, per 30-30. Jadi 15-nya 2 kali. Itu hanya untuk pilihan ganda. Kemudian untuk yang kompleksnya di sini belum ada nilainya. Ya. Karena saya kosongi untuk yang kompleksnya. Baik, kita lihat penilaiannya. Nah, kalau misalnya tidak ingin memberi skor pada pilihan ganda yang biasa, karena di bawahnya ini ada pernya ya. Kalau kita memberi skor di sana ada pernya bawahnya. Maka kalau di jumlah nanti ada pernya juga atau di jumlah. Maka di sini saya mencoba untuk tidak menggunakan skor langsung dari Google Form-nya, tetapi saya buatkan seperti ini. Nah, di soal nomor 1 tadi kan skornya 15. Ini nilainya kalau betul, kalau dia jawab C kan berarti nilainya 1. Nah, 1 kali 15. Nah, itu yang di soal nomor 1. Nanti tinggal copy paste aja ini kalau misalnya ada 50 soal ya tinggal digeret saja, copy paste ya. Dia akan seperti ini, tinggal nanti mengganti kunci-kuncinya ini ya. Nah, di nomor 2 kuncinya soal apa? Misalnya D ya tinggal diganti, yang ini diganti D. Nah, kalau kunci soalnya A ya tinggal diganti A, hanya gitu saja, disesuaikan kunci soalnya. Kemudian yang ini yang pilihan ganda kompleks. Nah, ini yang agak ribet ya. Tapi sebetulnya gampang. Prinsipnya saya buka dulu. Nah, prinsip logikanya ini seperti ini. Jika ditemukan ya, if find ditemukan huruf A, kalau error ini hanya untuk mencegah supaya tidak rumusnya kalau salah tidak hilang ya. Jadi dikasih if error. Jadi jika ditemukan huruf A di sel F2, maka nilainya 1, jika tidak 0. Lalu ditambah lagi karena ada 3 jawaban tadi ya, ada 3 jawaban yang benar. Jika ditemukan huruf D di sel F2, maka nilainya 1, jika tidak 0. Lalu yang ketiga, jika ditemukan huruf E pada sel F2, nilainya 1, jika tidak 0. Nah, karena ini optionnya 6, 3 benar 3 salah, maka kalau dia jawab salah maka harus dikasih tanda kurang. Nah, dikurangi jika ditemukan huruf B. Nah, ini huruf B ini adalah jawaban yang salah di sel F2, maka di sini nilai mengurangi 1 ya. Jadi di nilainya yang benar tadi dikurangi 1. Lalu jika ditemukan, bawahnya lagi ya, ditemukan huruf C, ya, C kan tadi kunci yang salah, bukan kunci apa, jawaban yang salah. Di sel F2 maka dikurangi 1 lagi. Nah, ini ada 3 harusnya, ini baru 2. Nah, maka kalau ini kurang 1 ya tinggal dikopikan saja. Kopikan dari sini misalnya, boleh. Ini kan 1, 2, berdua. Saya kopikan. Oh, kurang 1 tadi kunci jawaban yang salah. Jadi sebetulnya tinggal copy paste saja ya. Saya kopikan di sini misalnya. Pada adminnya. Oke, bentar ya. Soalnya. Oh, betul. Bentar Pak, di tas. Oh, Pak Kris, silakan, monggo. Ya, sepertinya belum ada Pak Kris. Bisa saya berarti dulu. sudah. Oh iya, silakan, monggo.
baik Mak Kris dari Pak Mul SMPMN. Teman. Suaranya bisa terdengar? Sampun, Bisa, sampun. Pak. Baik Pak Kris, ini mau tanya untuk pembuatan soalnya, karena ini kan termasuk hal yang baru dengan kompleks. Kalau tidak salah dulu yang latihan sebelumnya itu kan misalnya 6, jawabannya ada 6, itu soal berarti yang benar 3. Nah, itu untuk anak itu sudah dianggap familiar, sudah tahu kalau mesti jawabannya kalau ada pilihan 6 mesti itu 3 yang benar. Atau ya dibebaskan saja. Jadi soalnya nanti bentuknya bisa pilih misalnya 3 jawaban yang benar, atau dibiarkan saja biar anak memilih sendiri. Kalau misalnya memilih 6 ya nanti kan mesti dapatnya 0 itu. Nah itu karena ini termasuk hal yang baru, mungkin anak nanti bisa diberitahu terlebih dahulu, atau yaitu nanti mesti sudah tahu kalau ada 4 option pilihan, mesti jawaban yang benar 2. Nah 2 itu nanti kalau milih 2 kebetulan pas tidak yang jawaban benar berarti ya 0 kan itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo Pak. Pertanyaan yang bagus sekali Pak. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan Pak Mul, kita cukup beri saja, kita bedakan antara pilihan ganda biasa dan pilihan ganda kompleks dengan section ya, menambah section. Ini menambah section. Lalu di sini kita tulis pilihan ganda kompleks. Lalu bawahnya jawaban kita kasih keterangan jawaban lebih dari 1. Nah, gitu ya, jawaban lebih dari 1. Tapi kita tidak boleh mengarahkan anak berapa jawaban sebenarnya, tidak boleh. Jadi cukup kita tulis jawaban lebih dari 1. Dia mau menjawab berapa, terserah, kita bebaskan. Kalau mau menjawab 6 semuanya ya terserah, mau menjawab 2 saja boleh, 3 juga boleh. Nah, tapi kita sudah memberitahu di sini jawaban lebih dari 1. Nah, itu jawabannya Pak Mul. Terima kasih sekali. Masih ada yang kurang Pak Mul? Ya itu maksudnya jadi anak diberi kebebasan untuk memilih, memilih betul, tidak maksudnya kalau yang 1 jawaban kan di atas biasanya pilih 1 jawaban yang tepat, yang benar. Ya. Jadi kalau kompleks berarti ya dibiarkan aja, kalau dibebaskan aja untuk memilih gitu. Ya, betul sekali Pak. Kalau dipastikan kan pilih 3 jawaban yang benar. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Saya tambah sedikit ya Bu. Jadi kalau diberi penjelasan itu nanti dia tidak ada istilahnya tidak ada jebakannya atau tidak mikirnya ini ada 3 nyari 3, ini ada 2, jadi kita bebaskan saja. Yang penting kita sudah memberi keterangan di sini jawaban lebih dari 1, artinya dia bisa mikir sendiri mau jawab berapa. Kemudian bedanya dengan yang di sini, kalau di sini kita beri nilai ya, yang di sini kita beri nilai. Nah ini ya, kalau ini kita beri nilai, maka dia harus menjawab ini benar semua. Kalau salah 1 maka tadi 0 ya, kasihan. Makanya tidak kita beri nilai. Nilainya adalah di scoring yang kita buat rumusnya tadi. Nah ini ya, ini 3 ini kalau dia jawab 2 ya salah. Padahal harusnya dia dapat nilai. Itu kalau di sini kita beri nilai ya. Makanya di sini dikosongin, yang dinilai yang pilihan ganda biasa saja yang di atas ini. Nah ini mau diberi section lagi keterangan pilihan ganda biasa juga boleh. Nah ini pilihlah jawaban yang tepat. Nah itu keterangannya. Kalau ini kan pilihan ganda kompleks jawaban lebih dari 1. Nah, begitu Pak Mul. Ada lagi itu tapi. Baik, Pak Kris, ini ada yang di chat ya, saya bacakan dulu. Ya, silakan. Dari Pak Moko SMPMM juga ya.
Untuk soal di Google Form, berarti untuk jawaban tidak boleh diacak ya Pak. Terima kasih. Di Google diacak Form-nya. maksudnya? Untuk jawaban tidak boleh diacak atau misalkan boleh diacak begitu. Oke, untuk pertanyaannya yang seperti penting itu. kita, Terima kasih. ya, yang penting kita buat section gini ya. Maka kalau diacak ya dia per section ngacaknya ya. Bisa diacak, jadi ngacaknya hanya per section ini. Misalnya section pilihan ganda yang ngacaknya di antara pilihan ganda ini saja. Nah, terus yang pilihan ganda biasa ya ngacaknya di pilihan ganda biasa saja dia. Jadi tidak masalah diacak, yang penting kita kasih section ya. Gitu. Yeah. Itu Pak Moko ya. Pak Moko, yeah. Ya, kalau kita nggak kasih section nanti ngacak dengan yang pilihan ganda biasa nanti bingung. Campur ya Pak ya nanti. Ya campur nanti. Makanya harus diberi section. Ya, Oke. Sudah. Saya sendiri agak-agak sudah paham ya, walaupun saya moderator juga sama-sama masih belajar ini Pak Kris ya. Tadi sambil ikut menyimak gitu. Monggo silakan, ada lagi mau disampaikan? Izin bertanya. Ya siap, monggo Bu Veronica ya. Saya Bu Putih. Oh Bu Putih ya, maaf ini sudah. Oke, silakan monggo. Mohon maaf tidak buka kamera. Begini Pak Kris. Ketika kita membuat seperti ini sebenarnya untuk kaidah soal pilihan ganda kompleks, apakah memang harus dengan 3 benar 3 salah atau jumlah yang sama tadi, atau memang ini hanya sekedar memudahkan kita untuk koreksi, begitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Semoga Pak Kris. Untuk keseimbangan tersebut adalah untuk supaya kita memenuhi kaidah tidak merugikan anak tadi. Jadi kalau kita membuat 4 option pilihan, maka kita buat seimbang antara benar dan salahnya. 2 benar, 2 salah. Apabila kita buat recording stop. Misalnya ini aja 6 ya. Misalnya 6. Apabila kita buat 1, 2, 3 yang benar hanya 2, maka dia bisa nanti selalu negatif, 0, selalu 0 ya, karena dia lebih banyak akan memilih salahnya, bahkan minus, tapi untuk minus tadi sudah dicegah menjadi 0 ya. Lalu kalau misalnya ganjil dibuat oleh panitia rumusnya, dan ada yang bisa free guru berkreasi gitu. Biasanya kalau biasanya kan untuk nambah-nambah nilai ya Pak ya. Kemudian berapa sedikit dapat nilai. Nah itu membantu. Umpama misalnya mau dikoreksi manual juga tetap 1 link nggak masalah ya, kan? Ya, dikasih betul. duplikatnya saja. Ya betul Pak gitu. Selama ini di gitu di tempat kami jadi 1 link, nanti ada yang manual, itu dibagi per section gitu. Begitu. Ada lagi kah? Di sini kayak seperti udah habis Pak untuk pertanyaannya. Barangkali ada yang mau disampaikan secara langsung, Bapak Ibu guru hebat dimanapun panjenengan berada, luar biasa sekali. Semakin malam semakin menambah ilmu ya. Ini tolabul ilmu benar-benar luar biasa. Silakan. Mudah-mudahan ini kamera tertutup. Tetap konsen ya. Ya mungkin punya kesibukan di rumah apa-apa biar tidak terlihat kita Pak. Jadi ditutup. Silakan bisa langsung menyampaikan. Kalau ada masih bingung apapun Pak Kris itu expert ya. Jadi sekecil apapun masalah itu insya Allah, atau sebesar apapun masalah ya, itu bisa. Kemudian kita sekecil apapun disampaikan saja agar ketika kita membuat soal sudah itu ya, apalagi kan ini kita dituntut ya, sebagai guru dituntut ketika daring begini dituntut untuk bisa membuat soal online. Nah salah satunya adalah gitu tadi ya itu. Nah tapi ini Pak, barusan temanku itu berbisik-bisik lewat WA lah, yaitu anak-anak itu kan yang sewa agak mungkin di desa
itu semua kuota Pak. Jadi apa dikirimin Google Form begitu tidak dikerjakan. Satu kuota, yang kedua males buka itu. Ya, itu pinter-pinternya guru apa namanya ngoyak-ngoyak gitu ya. Dimanapun sama sebetulnya di apa namanya di tempat manapun ya sama gitu. Artinya harus doya-doya gitu. Tapi pertanyaan saya apakah tidak terprogram satu waktu gitu seperti tes biasa kok sehingga malas membuka atau tidak ada kuota itu kan. Nah itu yang tadi Game ada, buat ngegame ada biasanya. Nah gitu. Kuota buat ngegame ada, kuota buat Nah itu ada. Itu anu ya apa namanya permasalahan juga yang kita nggak bisa menghindar gitu. Buat ngegame bisa, tapi buat apa menjawab soal pilihannya tidak ada kuota. Nah itu ya mudah-mudahan sih dapat hidayah ya untuk mengerjakan. Monggo Bapak Ibu guru hebat dimanapun panjenengan berada, silakan bisa menyampaikan unek-uneknya apapun itu ya. Ini kan untuk semuanya ya Pak ya, dari mulai SD, SMP, SMA, SMK itu bisa semua. Jadi sebetulnya anak-anak itu dikasih pengertian bisa untuk menyisihkan kuotanya buat ini soal, diajarilah caranya. Misalnya kamu kan sekarang PJJ kan berarti udah hemat uang jajan, hemat uang transport, nah itu dibelikan kuota. Betul. Jadi memang diajarin aja. Karena memang kembali lagi ya Cirbasuki mau bio. Segala sesuatu itu ya memang harus ada pengorbanan gitu. Ada apa namanya? Ada yang harus kita bayar dua hal begitu. Jadi kita sebagai guru pinter-pinterlah ya merayu mereka. Karena itu asesmen penting ya Pak ya. Asesmen penting kan buat mengukur kemampuan anak-anak juga, murid-murid kita gitu ya. Juga apa namanya melatih IT mereka. Oh ya ternyata bisa buat soal bisa dijawab dari rumah, bisa ini kan apa namanya tuntutan zaman gitu karena ini sedang ada pembatasan itu ya, sedang COVID harus PJJ harus 50% dan sebagainya. Tentunya harus lebih bijaksana gitu. Orang tua juga harus bisa memahami kalau ya ini Pak, ini ada lagi chat sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Ada ini dari Bu Asih Rahmawati. Ya oke. Nyimak sambil mencoba mencerna. Nyimak sambil mencoba mencerna Pak. Terima kasih ilmunya, semoga luar biasa ya. Bisa melaksanakan untuk memudahkan guru dan siswa. Luar biasa Bu Asih. Ini Bu Rahmawati temanku bukan yang di Brebes itu ya? Saya tanya Rahmawati, tapi ada arsipnya apa enggak ya? Tadi itu Pak, itu Bu Rahmawati ya tadi. Kemudian kenal di BBJT itu waktu itu ada kegiatan. Tiba-tiba langsung aku minta linknya gitu. Jadi dari Brebes luar biasa ya. Alhamdulillah Nimo hari ini di Skotengyo Sarasehan ya. Dapat ilmu ya Asih. Ini benar ya dari Brebes ya? Mbak Rahmawati. Oke. Iya, ya itu barusan tadi Pak. Iya, barusan saya share sore itu langsung. Berarti tidak ada lagi yang tanya ya? Alhamdulillah, tidak ada yang tanya ya. Mudah-mudahan bisa ya. Juga waktunya juga tinggal 5 menit lagi sesuai dengan jadwal. Itu ada Bromofit ternyata. Ada, dari tadi itu Pak Jabri-Jabrian sama saya. Saya difoto-fotoin gitu, luar biasa, dibantu dokumentasi, saya share. Tahu aja kalau saya itu orangnya nasib. Ya. Mungkin kalau Bromofit ada mau tambah-tambah, boleh silahkan kalau Bromofit. Monggo, Mas Mufid, silakan. Atau Mas Doni ada juga, Mas Doni ada. Nah iya. Mbak Sulis, nah itu teman-teman kita ini luar biasa gitu. Yang ini. Nah ini sambil itu ya, sambil menunggu
ini kan sester. Nah ini adalah yang ada di KKVI, atau PCIC, Virtual Coordinator Indonesia Community. Itu ada Pak Kris. Nah di sini ini adalah yang ada di jajaran pengurus ya. Ini Pak Doni Riyadi, ya mungkin ini sambil iklan aja. Nah ganteng dah ini. Nah Pak Doni mana Pak Doni suaranya? Tadi ada kok. Pak Doni ya di sini. Bro Halo, Doni. cek. Oke, silakan. Aku terpenal barusan. Oh. Nah, ini juga Pak Doni. Silakan Pak Don, bisa menyampaikan. Ada yang perlu disampaikan Pak Doni, silakan. Keren Pak Kris, menginspirasi. Nanti siap diaplikasikan ilmunya. Kalau yang ruang guru tadi Pak Doni pernah nyoba? Oh ya, itu ada sistem sendiri Pak. Oh, tidak bisa buat pilihan ganda komplek enggak? Sejauh ini sih biasanya hanya pilihan tunggal sama esai. Tapi mungkin gitu. Kedepannya dikembangkan untuk pilihan ganda kompleks. Oh gitu, oke, sip. Ya udah terjawab ya tadi ada yang tanya soalnya. Makasih Pak Doni. Ada fitur di setengah. Oke, tadi ada buka sep mana ya? Pada keluar ya, Mbak Yati. Ini juga salah satu pengurus ya dari Salatiga, kepala SMP. Mbak Yati udah keluar belum? Bu Yati. Oke, Mas Mufid mana tadi? Monggo, saya banyak belajar dari Pak Kris malam ini. Monggo aja. Gimana? Guru ahli loh ya, sip tenanan. Ya, alhamdulillah bertemu dengan guru-guru hebat di sini. Guru-guru hebat nih. Apa dong? Ya. Ini. Oke. Waktu sudah menunjukkan 20.58 ya. Kamu tulis itu loh. Tumpuk berarti buku nih. Ya, maaf Ibu, di mute dulu. Nggak bisa lagi. Ibu. Nah, udah yang boleh di mute dulu Ibu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Di sini sudah menunjukkan 20.58, artinya tadi kita juga diawali ya, tab pukul 7 malam, kemudian diakhiri pukul 9 sesuai dengan jadwal. Ada satu lagi yang mau bertanya. Oh iya, silahkan. Oh iya, oke. Monggo. Oh iya, terima kasih. Bu Astiti lagi. Ya. Pak Bara mohon izin bertanya, untuk hasil penskoran dari respon siswa bisa kita jadikan sebagai analisis soal ulangan, Ji. Pernah saya copy di Excel, biasa kok tidak bisa langsung dijumlah, Ji. Nah, monggo Pak Bara. Di Excel biasa kok tidak bisa langsung dijumlah. Bisa Bu, bisa dijumlah. Yang tidak bisa dijumlah, apanya maksudnya? Kalau di Excel pasti bisa dijumlah. Skornya loh ya, skornya pasti bisa dijumlah. Kalau tidak bisa dijumlah mungkin ada kesalahan penjumlahan di situ. Ya betul. Kalau sudah direspon, sudah masuk spreadsheet, biasanya auto ya Pak ya? Iya, sudah di Excel itu pasti sudah bisa sudah dijumlah. Ada jumlah, gitu. Itu Pak, kalau saya copy dari download yang di Google Form itu, kemudian saya tempel di Excel, itu angka-angkanya yang 1, 0, 1, 0 atau skornya tadi itu dia bentuknya seperti kalau kita menulis angka NIP menggunakan apostrof di atas itu loh Pak, jadinya seperti itu. Jadi ketika harus bisa saya jumlahkan lagi itu harus saya ulang lagi mengetikkan angkanya. Itu kesalahannya di mana ya Pak kira-kira? Itu Google Form apa Office Form? Google Form Pak. Oh, Google Form. Yeah. Kita lihat di sini ya, saya tak kan soalnya saya ini tadi untuk Google Form kan tidak saya download tapi langsung saya praktekkan di sini. Kita coba.
Halo? Oh ya, masih. Recording stop.